Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal yang menyerang terhadap pemerintah hubungannya Undang-Undang ITE itu tidak ada masalah. Jadi tidak diperbolehkan untuk dinaikkan, dipermasalahkan, termasuk kepada korporasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda ada perkembangan demokrasi di kita, atau ini ada jebakan Batman yang sesuatu di balik itu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Undang-undang ITE itu selalu menjadi ancaman terhadap orang yang kritis terhadap pemerintah, korporasi, dan lain-lainnya. Tapi kemarin diputuskan oleh MK bahwa itu sekarang tidak berlaku. Sebenarnya bagaimana? Memang tidak berlaku? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita putuskan atau kita berikan solusi. Seandainya ada problem seperti itu, bagaimana selanjutnya negara, pemerintah mengatasinya? Pertama kita baca di Kompas. MK putuskan pasal menyerang kehormatan di Undang-Undang ITE tak berlaku untuk pemerintah hingga korporasi. Selanjutnya di CNN Indonesia, MK, pasal menyerang kehormatan di Undang-Undang ITE tak berlaku untuk pemerintah. Jadi di Kompas juga, MK batasi pasal menyerang kehormatan di Undang-Undang ITE agar aparat tak sewenang-wenang. Wow, ini rupanya. Kemudian yang terakhir di hukum online, MK putuskan penyerangan kehormatan dalam Undang-Undang ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha. Kalian pilih yang mana? Yang ketiga tentang supaya tidak semua wenang-wenang tadi. Nanti kita tambahkan yang lain. MK batasi pasal menyerang kehormatan di Undang-Undang ITE agar aparat pemerintah tak sewenang-wenang. Ini adalah di Kompas Jakarta.com, Kompas.com. Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal delik pidana menyerang kehormatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE tak bisa lagi digunakan oleh lembaga pemerintah hingga korporasi untuk menjerat seseorang ke ranah pidana. Langsung semuanya huri. Tapi apakah ini memang akan menjadi solusi terkait dengan pengelolaan negara ini? Kita lanjutkan. Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK perlu memberikan penafsiran tetap terkait frasa orang lain dalam delik tersebut sebagai orang atau individu, bukan lembaga, kelompok orang, atau korporasi. Menurut Mahkamah, tidak masuk akal ketika institusi yang harus diwakili oleh seseorang diberlakukan dengan menggunakan ketentuan pasal Undang-Undang ITE yang digugat tersebut. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menetapkan frasa orang lain, pasal 27A Undang-Undang 1/2024, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa yang dimaksud frasa orang lain adalah individu atau perorangan. Ucap Arief dalam sidang digelar di Mahkamah Konstitusi. Atas dasar penjelasan tersebut, MK akhirnya memutuskan bahwa frase orang lain dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Ujar Ketua MK Suhartoyo. Ia melanjutkan frase mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam pasal tersebut kehilangan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan penyebaran kebencian berdasar identitas ketentuan. Dengan putusan ini, delik pidana terkait menyerang kehormatan hanya dapat digunakan oleh individu atau perorangan, bukan lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, hingga korporasi. Pecinta masa depan kritis, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini yang super rame. Maksudnya tidak cukup di dalam gedung MK tersebut, tapi di luar cara masyarakat menerima putusan tersebut. Meskipun mungkin ada beberapa yang perlu diklarifikasi, tapi secara umum semua bisa memahami bahwa problem yang selama ini terjadi, yaitu kan yang sering terjadi adalah Undang-Undang ITE, yang itu kemudian menjadi sebuah pasal yang bisa memakan banyak lawan, banyak korban, sehingga itu oleh Mahkamah Konstitusi dirubah. Bagaimana kalian? Apakah ini adalah sebuah jawaban selama ini yang diharapkan oleh masyarakat secara umum, atau ini ada sebuah permainan yang kita tidak tahu, atau ada pesan dari semacam penguasa dunia yang sifatnya manusiawi terkait dengan semangat untuk menjadikan bagian dari kehidupannya. Menurut analisis saya, pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi membatasi pasal menyerang kehormatan adalah sebuah tindakan sangat positif. Semua pasti memberikan apresiasi terhadap keberanian Mahkamah Konstitusi ini, termasuk saya, kalian semuanya. Karena kalau itu tidak, yang orang akan mengatakan pasal karet. Ini adalah sebuah keberanian penegak hukum terhadap pasal yang dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, apakah penghilangan atau pengurangan, pembatasan pasal menyerang kehormatan di undang-undang itu akan menghadirkan demokrasi kebaikan yang lebih bagus, atau akan malahan menjadikan masyarakat sering berkonflik karena atas nama demokrasi? Kalau menurut saya sih, ya karena memang negeri kita adalah negeri yang sedang transisi antara pengelolaan negara, masyarakat ingin menghadirkan kebaikan untuk negeri ini, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Adapun akhirnya perlu ada semacam daya kritis karena yang dihadirkan oleh pemerintah adalah standar atau bahkan keluar dari yang terorganize, sehingga menyerang kehormatan Undang-Undang ITE itu menjadi hal yang tidak cukup dilemahkan, dimentahkan. Nah, endingnya adalah supaya tidak sewenang-wenang. Mungkin semuanya akan, wow hebat ini. MK, maksudnya yang berhubungan dengan tidak sewenang-wenang.
meskipun dalam sebuah kehidupan ketika ada orang yang sewenang-wenang dan melakukan sesuatu yang tidak normal, maka dia bisa melakukan, tetapi kalau posisinya adalah orang yang seperti kirim munggah balik, maka itu penerjemahannya sangat sensitif. Dan pecinta masa depan kritik akan menawan awan, karena itu yang terjadi dengan MK batasi pasal menyerang kehormatan undang-undang ITE agar tidak sewenang-wenang. Dan kita memahami di judul yang lain, ini berlaku untuk seluruh yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah masing proses, tapi semuanya. Dan semoga nanti bisa dikali pendalam tentang implikasi dari MK, putusan MK terkait dengan pengelolaan yang sesuai dengan harapannya itu adalah baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.